Pernah nggak sih kalian berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk atau setidaknya berpikir untuk menghilangkan kebiasaan buruk? Dan kenapa sih kita tetap melakukan kebiasaan tersebut padahal kita tahu itu tidak baik? Pada awalnya, kita melakukan suatu hal hanyalah untuk memuaskan diri kita, seperti pada halnya kita yang sedang sedih, mencoba makan untuk menghilangkan stres. Kita makan sebuah coklat, dan pada saat itu kita merasa lebih baik. Sehingga terbentuknya sebuah kebiasaan itu adalah berawal dari adanya suatu pemicu. Lalu kita melakukan hal tersebut dan kita merasa senang setelah melakukannya. Sehingga setiap kita merasa sedih, kita akan makan sebuah coklat. Namun, kita tidak menyadari bahwa hal tersebut hanya memberikan kepuasan sesaat. Kasus serupa misalnya di masa sekolah dulu, ketika masih lugu, kita melihat bahwa teman kita terlihat keren saat merokok, lalu kita ikut mencobanya. Hal tersebut terjadi karena kita melihat bahwa merokok itu keren, lalu melakukannya agar kita terlihat keren dan terus mengulanginya hingga menjadi kebiasaan. Kita sendiri bisa merasa stres karena kita selalu terdorong untuk merokok, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa merokok itu tidak baik, namun kita berpura-pura tidak menghiraukannya, seperti membunuh diri sendiri dengan kebiasaan itu. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan kesehatan akibat terlalu sering memegang handphone. Di era digital ini, penggunaan handphone menjadi suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Manusia semakin sulit dipisahkan dengan handphonenya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sayangnya, meskipun memudahkan kehidupan, terutama dalam urusan informasi dan komunikasi, handphone juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit baru. Dalam sebuah penelitian terbaru, para peneliti menemukan mahasiswa yang menghabiskan waktunya selama 9 jam per hari untuk memakai handphone melaporkan lebih banyak rasa sakit pada pergelangan tangan dan tangan mereka daripada mereka yang menghabiskan lebih sedikit waktu per hari dalam menggunakan handphone. Penelitian itu menunjukkan mahasiswa yang terpaku pada handphone mereka menunjukkan tanda-tanda awal dari carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome adalah kondisi yang menyebabkan jari tangan, telapak tangan, maupun pergelangan tangan mengalami sensasi kesemutan, mati rasa, ataupun nyeri. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa yang menggunakan handphone mereka secara intensif memiliki perubahan pada saraf median, baik dalam ukuran maupun bentuk, dan perubahan pada ligamen yang disebut ligamentum carpal transversal. Peter White, asisten profesor bidang teknologi kesehatan dan informatika di Hong Kong Polytechnic University, yang menyusun penelitian itu mengatakan perubahan ini mencerminkan gejala carpal tunnel syndrome. Ini juga berarti pengguna intensif handphone lebih mungkin memiliki resiko lebih besar terkena carpal tunnel syndrome. Hasil penelitian White dan kawan-kawannya itu telah dipublikasikan secara online pada 21 Juni 2017 lalu di jurnal Muscle and Nerve. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara untuk merubah kebiasaan buruk? Yang paling utama tentunya kita perlu membangun kesadaran diri. Lalu kita perlu mengetahui apa reaksi yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Dan pikirkanlah apa yang akan terjadi jika kita melakukan hal tersebut berulang-ulang dalam jangka panjang. Sehingga sederhananya adalah hanya dengan kepo atau keinginan tahuan kita atas dampak-dampak negatif yang akan terjadi jika kita terus-menerus melakukan hal tersebut. Sehingga kita akan mengetahui bahwa itu tidak baik atau itu tidak berguna. Lakukanlah langkah awal untuk memberanikan diri kalian keluar dari zona nyaman, berdasarkan rasa takut atas dampak negatif yang akan timbul bagi tubuh kita. Kita bisa mengurangi penggunaan handphone dengan diselingi dengan kegiatan olahraga kecil atau peregangan. Lakukan hal itu secara rutin dan lihatlah perbedaan sebelum dan sesudahnya. Teman-teman sekalian pasti sudah paham mengenai apa yang telah saya sampaikan, bukan? Sehingga mari kita lakukan langkah untuk merubah kebiasaan buruk dengan cara pikirkan yang tubuh kita rasakan, menjadi kepo atas hal itu, dan rasakan perbedaannya ketika kita terlepas dari kebiasaan. Berusahalah sekeras mungkin dan saya yakin kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sukses untuk kalian semua, sampai jumpa!